Wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Abun abadi abu muda ure kamo Tengku Hasan abu-abu dan urung-urung cik kamo yang kamo muliakan pada urunci rohani kedanyo bersama Abu dan Umi yang di dalam makbarahnya malamnya puncak dari haul nyanyi yang ke-13. Di samping hadir fisik getanyo kita ikhlaskan untuk tak kirim doa kepada gure getanyo, mudah-mudahan yang kalih transfer kepada getanyo ilime berberkah jik ke modal hudib getanyo mulia di dunia hana hina di uro akhirat. Amin. Lun tuan tamong udayah Bustanul Hudanyo tajezi kuriasane belon ngon adik Bang Jupri, Tengku Tajeri, ane almarhum Bang Akop, ane almarhum Bang Asmadi, bertajezi. Don si kurang dua lon tuan tamong kenau, leh ceramah Zainuddin NZ padum saat alehnya, lon tuan harus diusir dari Bustanul Huda. Ternyata awati luntuan kebit dari Bustanul Hudanyo kun urunci luntuan di Mangging Pak lun minah ulam nong kekun dek bapak luntuan karena izin dari abu nyo pak pinah ulam nong gara-gara hanapah ngon abu ke geseut urunci ulun jino kabalik udayah mati kah jenazah lunjak wo keno umangging menyohana izin abu saboh langkah hana doa dari ulun karena kata tepu untuk laki izinnya ada punishment dari abu maka lun tinggal kureasan untuk laki izin Mbak Abu mencuruh telu Muhammadiyah karak rut banyak telu nyo telu puong telu putih kan yang berarti bekas telu Muhammadiyah yang telu putih tepu Bandung malam baru begat pengumuman deh maghrib bahwa Tengku Akmalnya kalih ulun tuan poh dan goknyan hanjit li bet di tino goknyan jak laki izin untuk pinah sesaatnya goknyan kita doakan supaya bersukses ulua doa dan izin gurenyo yang menghai rame urung-urung kenong poh rame urung-urung kenong awe ba abu tapi hana Bandung urung kenong poh ba abunya gedeme berkah dari abu pelong wate tubit dari Bustanul Hudanya gedeme doa dan izin dari abu pinah lon dengan doa abu rinci lon ikhlas glah le lon tuan betnya anak di sino ro ulam no geputron glah dua memang standar statusnya pun kurikulumnya tinggi lamno pada saatnya dengan Bustanul Huda dan lun pun memang harus legowo untuk menerima tron glah dua tapi apa yang saya terima ketika saya pindah dari Bustanul Huda menuju Budi Lamno satu-satunya murid kelas 2 yang bisa mengisi mimbar Jumat dalam komplek Budi Lamno
Satu-satunya mungkin pecah rekor Tengku Akmal Afzal. Sehingga dewan-dewan guru alumni budi ngon-ngon yang dia telah heran pakon sigam nyanjit pada hari nyan bantamong kena ubudi lamno nyo ke yang terpegah perjalanan fisik dan psikis itu tak mampu menghandalkan kemampuan diri jika tak ada energi dari doa para guru. Pesan le Abu Ba'udon tuan Dron ku Akmal ini budak boleh tuan. Allahumma yarham. Pat mentong dan ceramah hadirkan Abu. Maka pat mentong lon ceramah. Apakah ceramah kultum kuliah 7 menit, ceramah khutbah Jumat, ceramah Maulid yang untuk 2-3 jam, dan hadirkan wajah Abu. Pernah kejadian gure nyoka pesiap materi kena bak masjid berawi masalah kekuatan iman, referensi dengan narasi-narasi tentang materi iman itu sudah saya siapkan jauh-jauh hari, karena masjid Al-Furqan Berawi itu salah satu juga masjid favorit para pendakwah. Kena mimbar ketemeken lek panitia. Hanta dengar suara panitianya, ton li ke handen dai bojit le ke katip. Wa Akmal. Tolong perkuat masalah zakat, boh. Nyo masalah kekuatan iman. Nyo lomba materi je pasti lon singa panggung. Nyo lomba materi nyo kipan kena nyo kipan cara nyo dapat. Hanta banyak ton dikeuh jentai na ibu. Bagaimana dilematis itu, dan disitulah ana naif, saya lemah, kita lemah. Tapi guru kita almarhum Allahumma yarham yang di dalam makamnya, ia selalu mengiringi dan mendampingi murid-murid terbaiknya. Awati lon atus mimbar lon hadirkan Abu handphone Mbak Jaro, langsung itu bit dalil-dalil sebab menyerta kudupa hana baca ayat meleboh kutboh, hana baca hadis medua boh neboh nyan pun ada hebat dapat habat ton dikehai tu leci ku nyangga tak berapologi ko nyang atus mimbar hai tu leci. Harus ada dalil-dalil yang menguatkan literasi kita, sehingga yang kedalam Tuan pegah bisa turun dari mimbar itu jamaah-jamaah mengucapkan Gotthard materi dron Tengku Akmal, Gotthard materi dron Tengku Akmal. Itu kau hai fikir di dalam mimbar yang persiapkan. Inilah kelebihan dari Abu yang alhamdulillah dengan ilmu yang kalian terima dari Abu, bukan hanya Masjid Agung Abdia dipercayakan untuk mengisi khutbah lebaran, Masjid Agung Aceh Utara juga diizinkan saya khutbah di Masjid Agung Aceh Besar, Simelu, dan Tengku Merah Hasan ada saksi dipercaya menjadi khatib di Masjid Raya Baitur Rahman. Tengku Merah Hasan gepreh untuk jak foto ngonlon. Yang Kumar Hasan kan? Itu adalah berkah dari ilmu guru. Maka sidang jamaah, jangan pernah bimbang. Al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu akan mengawal langkah kita. Ilmu akan menjaga prospek hidup kita. Sementara harta membebani kita, kita justru harus menjaganya. Awati long pikir-pikir kedrolon kasian kan urun cik lon goreasan di mangging kasian mukuin lam tapi hana mulia bak wari betul tak berapa urun cik lon tetap salah nyamun segala melonjak but kena menyomai bola
leung sipak gop pedroi balah leung sipak dun. Tapi begitu ji sipak danyo tabalah diplung tetap salah danyo. Tapi seiring dengan waktu transfer knowledge, kelebihan ilmu yang Allah berikan, derajat sosial kita itu pelan-pelan yarfa'ullahu alladhina amanu, diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman, dan diangkat derajat itu orang-orang yang mempunyai ilmu. Bacot-bacot diangkat, bacot-bacot diangkat, hingga status sosial itu melebihi apa yang kita harapkan Allah berikan. Tadi hari ini kalaupun ada jabatan Allah berikan kepada ulun tuan, kon karena ulun handalkan keturunan, kon karena ulun handalkan ulun urung mangging, kon ulun karena ulun handalkan ulun karena ulun jak kuliah, tapi berawal dari karena ulun jak berkah, entah nang kuasan poh ulun jamun, entah karena nagepoh le abu jamun, entah karena nagedot-dot dek guret tanyo jamun, sehingga nyan yang membuat ulun tuan jid ke manusia lagi nyerupa an saatnya kalentuk motivasinya dengan sabuh cerita. Di Maroko, di kota Maroko itu ada satu masjid At-Taibah namanya. Di samping masjid At-Taibah di kota Maroko itu ada kuburan seorang ibu perempuan, seorang perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong gali kubur satu. Si bapak penggali kubur ini, dia gali kubur, sesaat kemudian datang jenazah. Biasanya jenazah yang datang itu diiringi oleh sekian banyak pengantar jenazah. Tapi kali ini hanya datang 5-7 orang saja. Aso-asolo mentong yang truk. Begitu jenazah itu diturunkan, penggali kubur berada di dalam kubur. Begitu dia masukkan jenazah itu ke dalam kubur, ketika mau ditimbun, si penggali tidak sadar, pingsan ya, pingsan. Diangkat oleh keluarga ke atas, disiram. Putranya bapaknya, ikutnya penggali kubur katanya yang Ketika ia sadar, penggali kubur itu mengatakan, "Hai, saya melihat," penggali kubur itu ngomong, "saya melihat jenazah yang masuk tadi itu, begitu masuk ke dalam kuburan, langsung datang kuda menjemput dan dibawa lari sama kuda. Makanya saya nggak pingsan." Karena omongan orang pingsan dianggap yang wung tengah anda sadarnya. Angin put raga pret, anjing bergonggong kapilah berlalu. 7 bulan setelah itu, si ibu yang sama datang ke tempat kuburan yang sama. "Pak, bapak yang sama, tolong gali kuburan satu." Si bapak yang sama gali kuburan. Sesaat kemudian datang lagi mayat dengan jumlah 5-6 orang pengantarnya. Begitu selesai begitu jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, si penggali kubur itu melihat dengan mata kepalanya dan dia berharap bisa melihat dengan mata kepalanya malaikat datang menjemput mayat itu, membawa terbang entah kemana. Cepat-cepat ia tutup liang lahat dan kuburan. Setelah semua selesai, si penggali kubur ini bertanya, "Yang mana ibu?" "Ibu, bisa nggak saya ngomong sebentar?" "Enggak, abang, pernah." "Ibu siapa?" "Maksud siapa?" "Ibu orang mana?" "Kan orang kedai sebelah." "Bukan. Ibu, anak ketemu tanyong lek penggali kubur. Yang pertama dulu anak siapa?" "Anak saya."
Yang kedua ini anak saya. Kenapa? Enggak, ibu bilang dulu apa? Ibu itu bilang, "Nepegah lepas kon." Dicerita oleh bapak penggali kubur itu, dulu kan pernah saya pingsan. Kan sudah pernah setelah pingsan saya sampaikan, anak ibu itu setelah saya masukkan ke liang lahat, tiba-tiba datang kuda. Ia bawa lari, pingsan saya karena belum pernah dalam sejarah saya gali kubur ada jenazah yang dijemput oleh kuda, yang oleh naga, oleh cacing. Terus yang kedua, anak ibu itu begitu saya letak di tanah, langsung diambil oleh malaikat, dibawa menghilang dari pandanganku. Siapa anak ibu itu? Siapa anak ibu itu? Apa jawab ibunya? Itu anak saya. Mas siapa? Yang pertama, anak saya meninggal sedang mengaji, sedang belajar mengaji di pesantren, meninggal. Saya tanam ngaji, ya. Yang kedua bisnis. Nah, kalau bisnis kenapa bisa sama? Bisnis jualan, keuntungan jualannya dia biayai adiknya yang ngaji. Satu pergi ngaji, satu jualan. Keuntungan jualan dia subsidi untuk adiknya mengaji. Terkejut sang penggali kubur, dia tinggal cangkul, dia tinggal pakaian apa yang ada di kuburan, dia pergilah ke Syekh Said Burhani, ulama besar di Maroko pada saat itu. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau belajar ngaji. Belajar ngaji kayak mana? Ya, saya mau belajar mengaji. Barokon haram pada umum. Putloh limau ngomong. Apa putloh limau kena ya abad lagi? Ban budak diceritalah Syekh Said Al-Burhani, saya penggali kubur di desa Pulan. Saya mendapatkan 2 jenazah muda-muda. Satu anaknya gara-gara pergi mengaji dijemput oleh kuda. Yang satu lagi abangnya jualan, tapi hasil jualannya dia subsidi untuk adiknya mengaji, sehingga abangnya pun dijemput oleh malaikat. Saya ingin mengaji. Sehingga karena pengaduan dia begitu serius dia ingin mengaji, awamel, al-jurumiyah, masailah ia mengaji. Tekun Bang Bit, bek fikir, katuha, kamale jabut. Bang Zainun, jabut no. Bek fikir no katuha no mungkin le. Bet, kalau perlu untuk katuhannya kitab fa'ala yafilu fa'lan fahuwa fa'ilun. Wadidanya nyampenya Bang Zainun, zikir milenial. Apa yang terjadi? Penggali kubur itu mengaji dengan seriusnya, dibuka tabir oleh Allah, alimnya, hingga dia menjadi seorang syekh terkenal yang disebut dengan Syekh Abdul Rahman Al-Hafar. Dia menjadi ulama besar di Maroko pada abad itu, dan hari ini di Maroko itu telah terwarisi anak-anaknya menjadi ulama terkemuka yang menguasai kota Maroko hari ini. Apakah kita impossible? Nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Jika kita ingin belajar ilmu, jika kita ingin bangkit, hana tuha, hana muda, hana anakmit, hana urunci, menuntut ilmu itu, utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak ayunan hingga kematian menjemput kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya paparkan bermanfaat. Dan satu informasi, awak moto janji positif lu dijemput ulun tuan, maka saya harus dahulu balung kena. Saya harus minta izin gure, mohon untuk dapat dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.